warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi peran IT dalam bisnis proses manajemen. Nah, di dalam materi ini ada beberapa outline. Yang pertama, ada paradigma IT dan bisnis, akan dijelaskan oleh saya, Indah Siti Romdonia. Kemudian yang kedua, ada interdependensi sistem informasi dengan bisnis, akan dijelaskan oleh Silmi Apriani Rukmana. Yang ketiga, ada kedudukan sistem informasi, akan dijelaskan oleh G.A. Ayu Putu Prita Devi. Dan yang keempat, ada kebutuhan sistem informasi, akan dijelaskan oleh Reval Habib Palamarta, kemudian dilanjutkan oleh saya. Yang pertama, ada IT dan bisnis. Nah, di dalam paradigma IT ini ada beberapa aspek. Yang pertama, pengambilan keputusan. Yang kedua, pekerjaan kompleks. Dan yang ketiga, ada akses informasi. Nah, di dalam pengambilan keputusan ini ada paradigma lama yang mana pengambilan keputusan ini hanya dilakukan oleh manajer. Kemudian, paradigma baru, pengambilan keputusan ini kewenangan setiap elemen bisnis. Nah, dalam peran IT-nya ini sebagai pendukung keputusan, misalnya dalam akses basis data, perangkat lunak, dan juga pemodelan. Kemudian yang kedua, ada pekerjaan kompleks. Dalam paradigma lama, pekerjaan kompleks ini hanya dilakukan oleh pakarnya saja. Tetapi dalam paradigma baru, orang awam pun dapat menyelesaikannya. Nah, dalam peran IT-nya ini, pekerjaan kompleks itu sebagai sistem pakar. Dan yang terakhir, ada akses informasi. Nah, dalam paradigma lama, akses informasi ini hanya tersedia dalam satu tempat dan juga satu saat. Kemudian, akses informasi ini tuh perlu tempat untuk menerima, menyimpan, mengambil, dan juga mengirim informasi. Pada paradigma baru, akses informasi ini tuh tersedia di banyak tempat dan juga serentak saat diperlukan. Kemudian, penerimaan pun dan pengiriman tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, dalam peran bisnisnya ini sebagai tempat untuk berbagi basis data dan juga komunikasi data tanpa kabel. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Silmi Apriani. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai interdependensi sistem informasi dengan bisnis. Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki tujuan untuk dapat menguasai pasar atau menjadi market leader. Hal tersebut tentu diupayakan dengan melakukan penerapan beberapa strategi bisnis pada perusahaannya. Beberapa strategi yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya melakukan kerjasama dengan perusahaan lain atau melakukan partnership dan juga menyiapkan logistik provider. Dalam proses bisnis kita dapat mencontohkan dengan melakukan pengaturan terhadap distribusi atau pengiriman barang. Kemudian pada era globalisasi saat ini dengan semakin canggihnya teknologi dan sistem informasi, hal ini ternyata berkaitan dan berpengaruh pada sistem proses bisnis pada perusahaan. Sistem informasi memiliki peran dalam memfasilitasi atau memungkinkan perusahaan untuk melakukan penyimpanan database. Sistem penyimpanan database tersebut yang akhirnya dapat menyimpan informasi mengenai supplier, material, kemudian informasi mengenai konsumen. Pada dasarnya, sistem penyimpanan database tersebut yang akhirnya dapat memberikan kelancaran pada proses bisnis di perusahaan. Sebagai contoh nyata bagaimana interdependensi sistem informasi dengan bisnis adalah pada proses bisnis kereta api Indonesia. Pemesanan tiket secara online oleh calon penumpang yang kemudian calon penumpang dimintai untuk mengisi data pribadi seperti nama lengkap, nomor KTP, kemudian tanggal keberangkatan, dan pemesanan tiket tujuan kemana. Hal tersebut yang kemudian diproses oleh sistem informasi. Proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan kereta api Indonesia tersebut memperjelas bahwa sistem informasi ini sangat memiliki peran besar pada proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Halo, perkenalkan nama saya Prita Devi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan sistem informasi. Sebelumnya saya meminta maaf karena kondisi saya kurang stabil, kemungkinan ada beberapa penjelasan yang mungkin kurang cukup jelas. Nah, yang pertama-tama, model umum sebuah sistem adalah input, prosesor, dan output, yang merupakan sebuah sistem yang sangat sederhana, yang dikarenakan sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran, yang bertujuan untuk memotivasi yang akan mengarahkan sistem.
Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang input. Input adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem informasi yang bergantung pada kegiatan yang sudah ditandatangani. Berikutnya adalah proses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna, namun dapat juga berupa hal-hal yang tidak berguna. Sedangkan output merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem informasi yang dapat berguna berupa informasi, saran, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mekanisme pengenalian dan umpan balik yang diwujudkan dengan menggunakan feedback yang mencakup keluaran yang bertujuan untuk mengatur agar sistem informasi dapat berjalan sesuai tujuan. Selanjutnya, dalam kedudukan sistem informasi yang pertama dilakukan oleh manajemen adalah melakukan pengumpulan data. Setelah data berhasil dikumpulkan, maka akan menentukan sistem bisnis transportasi dan selanjutnya dilakukan penyebaran. Nah, penyebaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu business process dan management activities. Dalam business process terdapat 4 macam supply chain management, enterprise management, commerce management, dan knowledge management. Sedangkan untuk manajemen activities terdapat 4 aktivitas yang dapat dilakukan, yaitu planning yang akan dilakukan. Kedua, melakukan coordinating yang artinya melakukan koordinasi tentang kegiatan atau aktivitas yang akan dapat dilakukan dan yang telah dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Tahap ketiga yaitu controlling, yaitu melakukan pengecekan terhadap dan data maupun aktivitas yang dilakukan, dan tahap terakhir adalah modeling dan decision making. Dilakukan apabila setelah terkuak kontrol yang hasilnya sudah tepat, maka bisa dilanjutkan ke tahap modeling. Saya Revaldi Palamarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan sistem terhadap peran IT di dalam bisnis proses manajemen. Dalam kebutuhan sistem diperlukan beberapa informasi untuk mengolah data terkait bisnis proses manajemen. Pengumpulan informasi ini berasal dari beberapa sumber, yaitu yang pertama adalah informasi dari sumber pengguna, yang kedua adalah informasi dari sumber laporan, yang ketiga itu adalah informasi dari sumber formulir yang bisa berupa formulir pesanan pembelian, seperti dalamnya berisi tipe barang, jumlah, tanggal pengiriman, dan dikirim kemana. Dan yang terakhir itu pengumpulan informasi dari sumber prosedur. Dalam kebutuhan sistem terdapat karakteristik sistem analisis yang baik. Yang pertama itu adalah karakteristik penasaran. Yang kedua adalah impartially atau tidak memihak dan mencari solusi terbaik untuk masalah atau peluang bisnis. Yang ketiga itu ada optimis. Yang keempat itu adalah memperhatikan terhadap detail. Dan yang kelima itu melihat bisnis dengan cara yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang System Development Life Cycle, atau bisa disingkat dengan SDLC, yaitu sebuah tahapan yang bertujuan untuk menghasilkan sistem yang berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC ini menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Dan sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan mengganti perangkat lunak tertentu. SDLC ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah rencana atau planning, yang kedua adalah analisis. Dalam analisis ini dibutuhkan konfirmasi dan rekonfirmasi oleh developer terhadap User Requirement Specification atau URS, dan hasilnya itu adalah bisa ditentukan baik dan tegas atau tidak. Langkah selanjutnya atau tahap selanjutnya itu desain, dan selanjutnya itu ada implementasi, dan terakhir itu tahapan maintenance atau pengelolaan dan perawatan. Dalam kebutuhan sistem terdapat deliverabilitas untuk penentuan kebutuhan. Tipe-tipe untuk deliverabilitas itu yang pertama adalah informasi yang dikumpulkan dari percakapan dengan pengguna atau user. Yang kedua itu adalah dokumen dan file yang ada. Yang ketiga, informasi berbasis komputer. Dan yang terakhir itu memahami komponen organisasi seperti tujuan bisnis, kebutuhan informasi,
aturan pemrosesan data, dan acara utama. Yang selanjutnya itu adalah metode tradisional untuk pengumpulan kebutuhan sistem. Metode-metode yang digunakan untuk pengumpulan kebutuhan sistem adalah yang pertama wawancara dengan individu, yang kedua adalah kuesioner, yang ketiga adalah observasi terhadap para pekerja atau karyawan, dan yang terakhir adalah melalui dokumen bisnis. Dalam kebutuhan sistem, dibutuhkan metode kekinian untuk mengumpulkan kebutuhan sistem. Yang pertama ada Joint Application Design atau JSD, adalah mengikutsertakan secara bersama key user, manager, dan sistem analisis yang bertujuan untuk mengumpulkan requirement system secara simultan dari key users. Dan Joint Application Design ini dilakukan secara offsite. Yang kedua, metode prototyping, atau bisa dibilang versi awal sebuah sistem. Prototyping ini merupakan pengganti atau pengembangan software development life cycle, atau yang bisa disebut tadi SDLC. Tujuannya itu membangun spesifikasi konkret sistem yang akan digunakan. Namun dalam prototyping ini terdapat beberapa kelemahan, yaitu yang pertama cenderung menghindari dokumentasi formal, yang kedua sulit menyesuaikan kemauan user yang lebih banyak, yang ketiga itu adalah sharing data dengan sistem yang sering tidak diperhatikan, dan yang terakhir itu cek SDLC sering di bypass. Metode kekinian yang selanjutnya adalah end result atau dokumentasi detail sistem, yang di dalamnya terdapat fitur-fitur sistem yang dipropose atau diajukan. Dan metode kekinian yang terakhir yaitu business process reengineering, atau menemukan dan menerapkan perubahan proses bisnis yang radikal untuk percepatan improvement dalam produk atau jasa. Tujuannya itu reorganize aliran data lengkap di proses bisnis utama enterprise. Yang kedua, membuang langkah yang tidak perlu. Yang ketiga, menggabungkan semua langkah. Dan yang keempat itu agar responsif terhadap perubahan. Itulah penjelasan tentang kebutuhan sistem yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Indah. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Reval Habib. Nah, ada beberapa kemampuan bisnis yang memungkinkan. Yang pertama, biasanya bisnis itu melekat pada prosesnya saja atau secara manual. Yang kedua, disediakan oleh sistem yang otomatis. Yang ketiga, biasanya itu dihasilkan oleh kolaborasi antara manusia dan juga teknologi. Tentunya dalam proses ini didukung oleh teknologi. Yang keempat, menciptakan proses yang lebih baik, lebih efisien dan juga efektif. Kemudian ada peran teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu dapat memungkinkan atau juga membatasi keberhasilan pelaksanaan perbaikan proses bisnis. Dalam hal memungkinkan proses bisnis ini menjadi efisien. Namun pada saat membatasi keberhasilan, organisasi ini tuh infrastrukturnya itu tidak bisa memadai atau tidak fleksibel. 6 prinsip desain utama. Yang pertama, ada kualitas layanan. Nah, di dalam kualitas layanan ini biasanya ada panduan layanan pelanggan desain BPR. Nah, yang kedua, ada alur kerja. Nah, biasanya ini mengelola alur kerja melalui serangkaian langkah. Nah, yang ketiga ini ada ruang kerja. Biasanya membahas faktor ergonomis dan juga opsi tata letak. Kemudian yang keempat, ada perbaikan berkelanjutan. Jadi BPR ini harus menjadi proses yang berkelanjutan. Yang kelima, ada tenaga kerja. Biasanya alur kerja membutuhkan tenaga kerja sebagai bagian integral. Nah, yang terakhir ada teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini tuh sebagai opsi yang memungkinkan untuk menambah nilai dari alur kerjanya itu. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih juga atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.